Ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah Bapa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Ya Allah kami, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan,
bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perbuatan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu kita ini. Epistel dari Yesaya 44 mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca secara responsoria. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah
dan yang menolong kau. Sebab aku telah mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menulis pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu-batu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari lahir dari Allah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, yang pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Maria.
kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 31 Mei 2026. 1. Nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis dengan topik minggu menjadi saksi Allah Tritunggal. 2. Umum. 1. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Bepan Royandika Malau, Ibu Diana Natalia Manalu pada hari Selasa 26 Mei 2026, week 7, NRJ 1569. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 31 Mei 2026, telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota. 1. Keluarga Bapak Krisnawan Sijabat dan Ibu Indah Purnama Butar-Butar beserta 1 orang anak. Gereja asal AKBP Serdang Resort Serdang, Distrik 29 Deli Serdang. Alamat Kedaung Baru, RT 04, RW 03, Kelurahan Neglasari, dari week 7, NRJ 1864. 2. Bapak Andri Sergio Sihotang dan Ibu Pinisa Putri Togatorop beserta 1 orang anak. Gereja asal HKBP Cibitung Resort Sola Gracia, Cibitung Distrik 19 Bekasi. Alamat Simpruk di Poris, Blok D1, nomor 20, RT 01, RW 06, Kelurahan Poris Jaya, dari week 38, NRJ 1865. 3. Jemaat pindah gereja. Sejak hari ini, Minggu 31 Mei 2026, telah pindah keanggotaan jemaat. 1. Bapak Petrus Simatupang, Ibu Rani Haryanja beserta 3 orang anak, week 37, NRJ 939. Pindah ke gereja HKBP Estomihi, Resort Estomihi, Bengkong Distrik 20, Kepulauan Riau. 2. Bapak Joshua Padapotan Siahaan, Ibu Maria Sartina Tambunan, week 11, NRJ 1400. Pindah ke gereja HKBP Citra Raya, Resort Citra Raya, Distrik 21, Banten. 4. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis 28 Mei 2026 telah meninggal dunia Bapak Rentons Parlinduan Sabar Lubanggaul, tutup usia 69 tahun, dari week 2, NRJ 950. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Rolisda, Pak Pahan, dan keluarga yang ditinggalkan. 5. Ibadah Minggu Keluarga. Hari Minggu 7 Juni 2026, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga. Di semua ibadah, kita mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop yang sudah disediakan untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan setelah khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga diberikan setelah khotbah ke depan. 6. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Juni 2026 adalah Pendeta Sardono Siburian, STH. 3. Koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Ibadah pembukaan perheheon remaja pemuda pada hari Sabtu 6 Juni 2026 akan dilaksanakan ibadah pembukaan Parheheon Remaja dan Pemuda pukul 19 WIB bertempat di gereja. Sehubungan dengan acara tersebut, dimohon kepada seluruh WIK agar dapat mengutus masing-masing 2 orang perwakilan remaja dan pemuda.
untuk menghadiri ibadah ini. Kepada seluruh anggota pengumuman NHKBP Transiamus, serta pengumuman remaja untuk turut hadir, mendukung, dan bersama-sama meramaikan kegiatan perheon ini. Diharapkan kehadiran serta dukungan doa dari seluruh jemaat demi kelancaran dan keberhasilan tersebut. 2. Pertangyangan Seksi Paropuon. Hari Kamis 4 Juni 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi Paropuon bertempat di gereja masuk pukul 16 WIB. Diminta kehadiran pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh paropuon dari setiap WIB untuk menghadiri ibadah tersebut. Pelayanan kebaktian dan kolektan dilayani oleh paropuon dari WIB 14 dan Kor Pengumuman Ina Maria Vokal Group Paropuon WIB 16 serta yang menyediakan konsumsi dari WIB 4, 5, 6, dan WIB 7. 3. Undangan penggalangan dana HKBP Cibitung. Pada hari Senin 1 Juni 2026, Pengumuman Ama Huria akan menghadiri penggalangan dana di Pesta Pembangunan HKBP Cibitung yang didampingi oleh Pendeta Sardono Siburian STH. 4. Seksi Lansia. Hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 5 sampai tanggal 8 Juni 2026, Seksi Lansia HKBP Tangerang Kota akan mengadakan wisata dan kunjungan gereja KHKBP Yogyakarta dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD dan Pendeta Sardono Siburian STH, Pendeta Paniroy. 4. Diakonia, pelayanan kasih. 1. Pemberian ulos tanda kasih. Hari ini Minggu 31 Mei 2026 dalam ibadah pukul 8 WIB, gereja kita akan melaksanakan pemberian ulos tanda kasih kepada anggota jemaat yang berusia 70 tahun ke atas kepada 9 orang, yaitu 1. Lasmaida Silalahi dari WIB 6. 2. Saud Gultom dari WIB 7. 3. Tiramin Pardede WIB 11. 4. Timoria Nainggolan WIB 11. 5. Betty Siaturi WIB 12. 6. Elimar Purba WIB 21. 7. Lensi Tawani Lumban Raja WIB 29. 8. Timur Tambunan WIB 32. 9. Theodora Borumanurung WIB 36. 2. Seminar Kesehatan Mata. Pada hari Kamis 4 Juni 2026 akan dilakukan seminar dengan tema Waspada Bahaya Radiasi Terhadap Kesehatan Mata. Dilakukan sebelum acara PA Seksi Paropuon masuk pukul 16 WIB. 3. Pemeriksaan gratis. Pada hari Minggu 7 Juni 2026 akan diadakan pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi persendian, fungsi mata dan kelenjar prostat bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1 mulai pukul 9 WIB. 4. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan 1. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 110 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 13 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan
dalam penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita memasuki acara penyerahan ulus tanda kasih kepada jemaat yang berusia 70 tahun yang akan dipandu Inang Sintua, Ketua Diakoni Sosial. Shalom semuanya, Mang Inang. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, gereja kita hari ini memberikan penghargaan, pemberian ulos kepada 9 jemaat yang berumur 70 tahun lebih. Nama-nama yang kami panggil mohon maju ke depan. Pertama, Ibu Lasmeida Silalahi dari week 6. Silakan maju ke depan. Bapak Saud Gultom week 7, Ibu Tiramin Pardere week 11, Ibu Timoria Nenggolan week 11, Ibu Betty Sianturi week 12, Bapak Elimar Purba week 21, Ibu Lensitawani Lumban Raja week 29, Ibu Timour Tambunan week 32, Ibu Theodora Boru Manurung week 36. Terima kasih. Dihamu damang dainang ruas ni HKIP Tangerang Kota naung marumur 70 tahun tugijang na dohot majalo ulos holong siat tuhata marhite huriana HKIP Tangerang Kota. Tadda ni holong ni dematado ulos na pinasaha ni huriata. Sian si hame metomu sahat rodi ujung ningolumu nuaeng marumur 70 tahun mahamu lobi 70 tahun toktong do asini rohani de mata marmudu mangaramoti mangalehong gogo di perdalanan ningolumuna hujaha mahatani de mata si renuk konom muna na tersurat di Pesalmen 10 ayat sada ayat 10 dohot ayat 12 di dok songonon. Ale Tuhan sayhodo haporusan nami marsudut-sudut. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagugoon situtu di eak do 80 tahun. Jala hina dengan nasida do hangaluton dohot halujaon. Ai hatop situtu do lau salpu jala habang dohami. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Imahatan di mata di hamu amanginang sai dipargugui didongani tuhata mahamu madalani ari-ari ni ngolumuna tuzuluanon noeng hupasahatai maulus holong sian tuhata marhite huriana.
Dihita saluhuna kadamang dainang na pungudison, tabuam ma ditangyak tabi. Asa sehat, semangat, madalani ari-ari ningulu na sida. Toktong, diparbisuhi tuhatta, dilehon, tuguni haporseao doho pakirimon. Na toktong do na sida, ramotan ni tuhatta, nakpe ikob buluson na sida, akka hangaluton. Alay anggo asi dohot holong ni rohani dewata, dang macohot siyan na sida. Alani tabuam manasida di tangyak tabi, asa sehat selalu. Horasma dihita saluhuna. Buema damang dainang mulak tu inganat tabi. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Ku
Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan khotbah untuk hari Minggu ini, Minggu Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Evangelium Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 dengan topik menjadi saksi Allah Tritunggal. Amanginang saya baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Minggu Trinitatis hari ini memiliki ayat yang istimewa. Secara khusus pada ayat 19, Yesus secara jelas dan tegas, secara eksplisit menyatakan, menyebutkan bahwa rumusan baptisan disebut dalam ayat 19, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tegas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengamanatkan kepada murid-muridnya agar mereka mengajarkan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan seterusnya Yesus menyuruh mereka untuk membaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amanginang, baptisan adalah sakramen. Sakramen berarti sakral, kudus. Itu adalah pekerjaan Allah yang nyata. Ada dua dalam gereja kita, HKBP, sebagai gereja Protestan yang disebut sakramen. Dan ini perintah langsung dari Yesus Kristus kepada muridnya. Di antaranya inilah satu, pergilah dan baptislah mereka, manusia, menjadi muridnya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan satu lagi, Yesus mengajarkan dan membuat seperti itu kepada murid-muridnya pada saat mereka melakukan perjamuan kudus di Taman Getsemane. Yesus mengatakan kepada muridnya, "Perbuatlah demikian. Sai bahek kamu masongoni bahen parningota muna diau." Dua sakramen dalam gereja kita, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus.
Sakramen berfungsi sebagai tanda lahiriah yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Dengan baptisan seseorang dimeteraikan masuk dalam persekutuan tubuh Kristus dan menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Inilah yang kita syukuri, dan bukti syukur kita adalah menjadi saksi Allah yang Tritunggal, Trinitatis, Sitolu Sada, Ama, Anak, Dohot, Tod di Porbadia. Melalui hidup dan keteladanan hidup kita, kita menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tu dirita, tu keluargata, di dalamnya anak-anak, cucu, dan juga kepada sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh gereja di dunia merayakan hari Minggu Trinitatis atau Minggu Tritunggal. Sebuah momen di mana kita merenungkan salah satu misteri iman Kristen yang paling dalam, bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang disebut Trinitatis atau Tritunggal. Ini adalah ajaran kekristenan menjelaskan karya keselamatan Allah menyelamatkan manusia dalam satu kesatuan Trinitatis, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Allah pencipta dan memelihara hidup manusia dan segala ciptaannya. Allah yang menjadikan dunia, bumi, dan isinya. Anak Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan dari dosa, dari kematian kekal. Bagi orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan di dalam Kristus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Allah dalam Roh Kudus, Allah menyertai kita sampai kedatangan Kristus kelak dalam kemuliaan. Amanginang, seringkali kita berbicara tentang Tritunggal, pikiran atau otak kita menjadi pusing. Kita terjebak dalam rumusan matematika atau logika yang rumit. Boleh saja dalam pemahaman ini dipaksakan dengan logikanya sehingga mereka tidak dapat memahami, bahkan tidak mau menjadi pengikut Kristus. Tetapi hari ini Amanginang melalui amanat agung dalam Matius 28 ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Tritunggal bukan sekedar teori teologi yang kaku di atas kertas. Tritunggal adalah tentang karya keselamatan Allah. Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Kristus. Orang percaya dibaptis dan diutus dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita lihat bagaimana peran Allah Tritunggal bekerja nyata dalam amanat agung ini melalui 3 poin penting. Yang pertama, otoritas Yesus dari Bapa yang mengubah keraguan. Tadi di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Yesus itu adalah Allah. Kuasa dari sorga telah diberikan kepada Yesus Kristus. Karena itu murid-muridnya yang ada di antara mereka ragu-ragu.
dinyatakan dengan tegas, kepadanya, kepada Kristus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dari mana Yesus mendapat segala kuasa ini? Tentu saja dari Allah Bapa. Ini memperlihatkan kesatuan kehendak di antara Bapa dan Anak. Menariknya di ayat 17 dicatat bahwa ada murid yang menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kadang kita merasa ragu, apakah Allah Bapa yang menciptakan semesta yang begitu besar itu peduli dengan hidup saya? Melalui ayat ini Amanginang, Yesus mendekat untuk mengusir keraguan itu. Otoritas Allah Bapa yang memegang kendali atas sejarah dunia kini didelegasikan kepada Yesus Kristus. Di pasahat tutu hatta Yesusi, huaso di Banua Gijang, dohot di Tanoon, dohot na di Banua Toru. Artinya, hidup kita berada di dalam tangan pencipta yang berdaulat, yang mengasihi kita seperti seorang bapa. Tugas ini menekankan kepada kita saat ini Amanginang, mengubah yang ragu-ragu menjadi yakin dan percaya sepenuhnya kepada Allah Tritunggal. 3 penampakan tapi 1 di dalam kekuasaan. Yang kedua, mandat untuk menjadikan murid. Di ayat 19 tadi dinyatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Disinilah inti dari Minggu Trinitatis. Mengapa Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Mengapa Yesus tidak memerintahkan untuk membaptis dalam nama pribadinya dan bukan cuma dalam nama dirinya, tetapi disuruhkan kepada 3 nama dalam kesatuan itu? Karena Allah kita adalah Allah yang relasional, suka bersekutu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam persekutuan kasih yang sempurna sejak kekekalan. Ketika seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, artinya orang tersebut dimasukkan ke dalam persekutuan kasih Tritunggal. Kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menjadi murid Kristus bukan sekedar menjadi anggota agama. Menjadi anggota agama baru atau menaati aturan moral baru. Menjadi murid berarti kita diadopsi menjadi anak-anak Bapa, ditebus oleh karya Sang Anak Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus. Tugas kita adalah, Amanginang, tugas kita mengajak orang lain masuk ke dalam lingkaran kasih Tritunggal itu. Selain menjadi murid, tugas penting ini di dalamnya berisi mengajarkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan? Boleh kita baca dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sia dia do tadaon hita sisean manang si huton Kristus, molo hita marsi haholongan. Tidak ada dendam, marsiajuan, marsi tangyangan, marsi urupan. Itu tanda pengikut Kristus. Dang masih hosoman, dang manigai, dang mangalatei, dang maburbari, tidak mengganggu orang lain, walaupun tidak seiman dengan kita. Tapi saling mengasihi karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman. Di dalam ayat 20 dikatakan jelas tadi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Secara fisik, Yesus setelah momen ini, setelah Yesus mengajarkan dan menyuruh muridnya membaptis dan mengajari umat manusia, dia terangkat ke surga, terangkat. Dan nadihidat, tapi terangkat oleh kuasa Tuhan. Lalu bagaimana cara Yesus memenuhi janjinya untuk menyertai kita senantiasa? Setelah Yesus bangkit, dia mengatakan kepada muridnya, tetaplah dulu berdiam di sini. Lalu dia memenuhinya melalui pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, Sang Penolong yang dicurahkan pada hari ke-50 setelah kebangkitan, atau yang disebut hari Pentakosta. Roh Kudus adalah kehadiran Yesus yang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dakkola di Yerusalem, dan holan di hala Israel, tetapi sudah kepada seluruh pelosok dunia di mana kita ada, memanggil 1, 2, 3 orang, memanggil nama Tuhan, berdoa, dimanapun mereka, di situ ada Tuhan Yesus dengan rohnya yang maha kuasa. Saat Anda lelah dalam pekerjaan, saat Anda takut bersaksi tentang kebenaran, atau saat Anda menghadapi pergumulan pelayanan, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, keberanian, dan kata-kata untuk diucapkan. Kita tidak pernah sampai sekarang berjalan dengan sendirian. Tuhan selalu bersama, beserta kita lewat rohnya. Tuhan Immanuel. Rap dohot hitado debata di bagasat toddina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja dan orang percaya yang hidup dalam iman trinitatis, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu membangun persekutuan yang rukun sebagai cerminan Tritunggal. Allah kita adalah Allah persekutuan, bersahabat, merangkul. Maka gereja dan keluarga kita harus mencerminkan hal itu. Jauhkan perpecahan, jauhkan gosip atau kesombongan. Mari hidup rukun dan saling menopang seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang saling mengasihi. Kita juga harus kita lakukan, yaitu bergerak keluar, pergi. Sifat dasar Allah Tritunggal adalah mengasihi dan bergerak. Bukan hanya untuk diri atau hanya untuk keluarga kita saja, untuk memberitakan Injil, memberitakan berita kesukaan itu,
tetapi bergerak keluar untuk menyelamatkan manusia. Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus, dan sekarang Allah Tritunggal mengutus kita. Debata natatadda sitolusadai pabor hatok kita. Iman Kristen tidak boleh egois. Holan memikiri dirinya sendiri. Gereja tidak boleh hanya memikirkan gerejanya itu sendiri. Kita harus membagikan kasih itu kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Khusus kepada amang inang nama jalo ulos. Ulos hatu tuau magwarri. Na pinasahat ni Tuhatta marhite huriana. Rajumatta do, itu adalah simbol. Anggona mangulosi Tritunggal do, Todina do, nama noktong mangulosi. Alai sebagai budaya gereja kita HKBP, dibayar mas simbol tudusanna songon ulosi. Nauli, nadipos, hafal, gajang, asa tujuluanon hamu, toktong Tuhatta, Todina mangaramoti, menuntun tudalan lomo ni rohana. Di tengah-tengah alani umur naung lanjut adong doha galiotta ala keterbatasan ni pamatang. Olo murah lupa. Dungi makkatai pe si patang halang. Parningotan manadda rupa pe ngawolo pilit-pilit. Ay si dohotahin na hapi anak-anak. Buruna. Ay liling mahuhuida. Sadia hoin na hapi nasuguk piliang mangan. Arya dilulu, didokon, dakwi daho sa lilingon din na. Itu. Macam matahe. Ikut tugu-tuguon. Alay marhite huriana di pasahat tu hamu ulos. Pabua argado hamu amangina. Didongan itu hatta do hamu. Dihaholongi marhite tordina dihopol do hamu. Jadi marhite ulus nasahat tu hamu patari dahok kamu itu poparamu. Tuhan tetap kasih sayang kepada orang yang kecil hingga setua seumur berapapun Tuhan tetap mencintai. Oma tadana huzala ulus yakuria. Memehok kamu mai dan kamu amanginang nama jalo ulus sadarion tetap menjadi saksi Kristus tu akapa hukum akapa paramu. Debatana tatadda di bagasan debata ama manopa Kristus manobus tod di porbadia menyertai madongani sahatu tikion tusima buak kamu nasida. Asa taruli hanguluan sogut kehidupan yang kekal. Ati amanginang pasu-pasu Tuhatta mahamu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Minggu Trinitatis. Mari kita ingat bahwa kita tidak menyembah Allah yang jauh. Yang duduk sendirian di tahtanya yang sepi. Kita menyembah Allah yang adalah Bapa kita, yang memelihara, anak yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita sampai akhir zaman. Kini, dahulu, kini, dan yang akan datang, Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu amanginang pergilah dengan berani. Karena Allah Tritunggal berjalan bersama amanginang dan saudara-saudari. Pergilah, beritakanlah Injil, beritakanlah ketritunggalan Allah. Satu kesatuan menyelamatkan, mengasihi, dan memberkati kita. Demikianlah kita sebagai pengikut Kristus, mari
mengajak sesama kita supaya mereka juga dapat memperoleh berkat dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan atas firman-Mu yang kami peroleh hari ini. Itu menjadi pedoman hidup kami supaya kami tetap setia percaya bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam kasih. Tuhan selalu menyertai kami sejak penciptaan, masa hidup kami, dan masa-masa yang akan datang. Tuhan Maha Kuasa, Maha berada dimanapun kami berada. Tuhan kami yakini selalu menyertai, menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Dan Tuhan menjanjikan kepada kami akan menyertai sampai akhir zaman dan akan memperoleh kehidupan yang kekal bagi yang setia percaya kepada Tuhan. Berkatilah hidup jemaat-Mu menjadi saksi-Mu dalam hidup rukun di tengah keluarga, berdampingan dengan tetangga di sekitar kami, dan menjadi masyarakat yang tetap bersatu membangun dengan masyarakat yang lain. Kami bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara kami, membangun gereja kami dalam pembangunan fisik dan rohani, bersatu padu, saling tolong menolong, memberikan semangat, dan saling bersama-sama untuk mendoakan. Ya Tuhan, firman-Mu itulah menjadi kehidupan sehari-hari, dan firman-Mu itulah membawa kami ke dalam hidup yang menjadi contoh teladan bagi masyarakat sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati yang muda, yang kecil, dan hingga tua. Tuhan selalu menuntun, membawa kami ke jalan yang benar. Berkati segala pekerjaan kami yang seiring dengan kehendak Tuhan, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera dalam hidup kami. Ampuni kami dari segala kekurangan, dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi saksi-Mu, menjadi murid-Mu, menjadi pemberita Injil kepada sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Hatiku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu ke lapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.